Sekarang lanjut, kita masuk ke pemrograman. Karena kita menggunakan bahasa C, maka kita kenalan dulu dengan bahasa C. Ya, sebagaimana Anda pergi di suatu daerah, ya taruhlah dari Madura ke Jawa gitu ya. Karena di Madura pakai bahasa Madura, di Jawa pakai bahasa Jawa misalnya, maka orang Madura mau tidak mau harus belajar tentang bahasa Jawa sehingga bisa nyambung kalau komunikasi dengan orang-orang Jawa. Begitu juga dengan suku lain yang masuk dengan bahasa yang berbeda. Nah, kita belum mengenal bahasa C, ya kita belajar bahasa C ya. Seperti apa? Ayo kita lanjut. Oke, inilah goalnya. Goal dari bahasa C yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama adalah mengenal sintak. Ya. Sintak. Ya, mengenal sintak itu itu kayak apa namanya? Vocabnya lah, ya. Vocab dari program-program, ya. Sebagaimana kalau kita ngobrol bahasa Jawa atau bahasa Inggris dan seterusnya, kita bisa ngomong bahasa Jawa, bahasa Inggris itu kalau kita punya vocabnya, gitu ya. Perintah-perintahnya, ya, dan fungsi-fungsi dasar dalam bahasa C itu. Lalu yang kedua, mampu membuat flowchart untuk algoritma dalam memecahkan suatu masalah, ya, lalu mengimplementasikan. Sekali lagi itu, jadi bukan sekedar kita bisa mengcoding yang flowchartnya sudah ada, tidak, tapi bagaimana dua goal itu yang bisa kita dapatkan. Bisa membuat flowchartnya, artinya merumuskan masalah yang sedang kita hadapi, lalu mengimplementasikan flowchart itu dalam sebuah bahasa pemrograman. Itu goalnya. Oke, next. Nah, ada namanya proses kompilasi linking dari bahasa program. Ya, kita ada yang namanya editor. Anda ada yang menggunakan code block, ada yang menggunakan Visual Code Studio. Ya, itu namanya editor. Lalu ada yang, jangan lupa di situ ada yang namanya compilernya, ya. Di dalamnya itu ada, di dalamnya ada compilernya juga, ya. Oke, editor tadi selain yang saya sebut tadi banyak ya yang lain, termasuk yang online, ya. Nanti kita coba demokan jika diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi. Oke, hasil dari compiler itu akan menghasilkan diantaranya adalah file execute yang bisa kita jalankan dan bisa kita lihat hasilnya. Oke, inilah fungsi-fungsi dasarnya. Yang pertama jelas fungsi main, ya, main, ya. Jadi fungsi main itu harus ada di awal kita membuat program, ya. Gampangannya itu kayak baju lah bagi kita gitu ya. Kalau kita nggak ada bajunya, tidak ada yang melingkupi lah di dalamnya itu, ya nggak akan jalan gitu ya. Jadi ini sebagai dasar dalam membuat program itu harus ada mainnya, ya. Tentunya kalau ada baju ada badannya, ya. Oke, lanjut. Lalu ada print. Nah, baru di dalam struktur badan kita misalnya gitu ada fungsi-fungsi yang lain, ya. Misalnya adalah print, ya. Ini yang kalau kita belajar pertama kali dalam bahasa programan, hello world misalnya, atau kita ganti selamat belajar bahasa C, ya. Sintaknya, ya, untuk menulis itu adalah printf selamat belajar bahasa C. Oke, lanjut. Oke, format penulisan, mohon maaf typo itu ya, format penulisan. Jadi selain kita mengenal sederhananya penulisan printf bla bla bla, kalau string langsung pakai petik 2 itu, petik ganda itu. Sementara kalau kita mau mengeluarkan bilangan bulat, bilangan pecahan atau float, karakter atau bahkan string,
kita harus punya apa namanya format khusus ya. Jadi kalau bilangan bulat dengan persen D, kalau bilangan pecahan dengan persen F, karakter dengan persen C, dan string persen S. Oke, karakter itu satu huruf, satu angka, satu karakter lah pokoknya ya. Sedangkan string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter. Oke, lanjut. Contoh programnya adalah diawali dengan include standard IO ya. Include itu memanggil library ya, memanggil library yang bernama standard IO.h. Apa itu standard IO? Banyak sekali di situ, tapi minimal paling enggak yang harus kita ketahui di awal-awal kita belajar bahasa programan itu adalah IO itu input output. Apa itu inputnya? Di antaranya yang akan kita pelajari inputnya nanti adalah scanf ya. Outputnya apa? Printf ya. Jadi setiap kita mau membuat bahasa pemrograman dalam bahasa C itu wajib ada yang namanya IO ya. Oke, misalnya ini printf hello world gitu ya. Jadi kita mau mencetak tulisan hello world dalam layar monitor kita. Oke. Demikian sobat materi kita kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada saran dan seterusnya, tulis di komentar di bawah ini. Di kolom komentar itu Anda bisa tulis saran, kritik, bahkan pertanyaan. Siapa tahu kita bisa diskusikan lebih jauh tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tentunya senantiasa berbakti untuk nusa dan bangsa. Wassalam.